Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi hari ini dengan Warta Pesisir khusus edisi HUT Gereja Masehi Injili Sangiata Laut ke-75 tahun dan Hari Pekabaran Injilnya yang ke-165 tahun. Di hari ini kita akan banyak belajar dari kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Akan bicara tentang keluarga, akan bicara tentang penginjilan dalam keluarga. Bagaimana hal itu kita jumpai dalam kitab Titus? Bagaimana hal itu kita jumpai dalam materi sederhana ini? Mari kita dalami. Nah, baiklah saudara, sebelum kita masuki saat perenungan ini, kita akan awali dulu dengan doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami rindu membaca firman-Mu. Ada keluarga-keluarga yang rindu diberkati dengan firman-Mu. Kami mau belajar dari kitab Titus. Beri kami hikmat-Mu, beri kami pengertian, beri kami pemahaman, sehingga dalam pemberitaan firman ini, nama-Mu dimuliakan, kami beroleh perenungan dan motivasi untuk lanjutkan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Tualaga, keluarga-keluarga Gemis, dewasa ini ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam keluarga. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat keluarga berpisah. Anak-anak yang menatap perceraian orang tua. Realitas pergumulan keluarga adalah realitas yang juga terjadi hari ini di gereja. Persoalan rumah tangga, persoalan keluarga itu begitu dekat, melibatkan ayah, ibu, anak-anak, orang tua. Karena itu kita memerlukan hikmat-hikmat untuk menuntun kita, atau paling kurang memberi sedikit catatan tentang bagaimana kita mengatasi pergumulan-pergumulan tersebut. Dalam surat Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 pembacaan kita, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pijakan untuk kemudian membangun kehidupan rumah tangga yang dikehendaki Kristus. Mari kita lihat bacaan kita. Pada ayat 3 sampai dengan ayat 4 dikatakan di sana nasihat tentang orang-orang tua yang harusnya hidup menjadi teladan. Itu berarti kesempatan pertama atau pilihan pertama untuk melakukan perubahan, untuk melakukan sebuah upaya memperbaiki kehidupan rumah tangga atau mempertahankan kebahagiaan, kesukacitaan di dalamnya, itu terletak dari orang-orang tua dalam keluarga. Siapa mereka? Mari kita baca ayat 2, laki-laki yang tua. Ayat 3, perempuan-perempuan yang tua. Artinya orang-orang tua dalam rumah tangga selalu menjadi teladan pertama untuk hidup di hadapan Tuhan secara benar. Orang-orang tua adalah teladan dalam keluarga. Papa dan mama di rumah haruslah menjadi pribadi yang berkarakter kuat, teladan atas kehidupan. Anak-anak akan menangkap, anak-anak akan memahami, anak-anak akan bertumbuh dalam iman yang tepat ketika mereka meneladani apa yang orang-orang tua mereka lakukan. Jangan berkecil hati ibu bapak saudara kalau hari ini Anda masih hidup dalam gumul-gumul pribadi, masih terjerembab dalam kemabukan, masih terjerembab dalam kata-kata kasar. Tuhan selalu punya cara untuk membuat Anda bertobat dan kembali padanya. Firman mau katakan, sebagai teladan, Anda harus memberi contoh yang benar. Orang-orang tua harus menjadi contoh teladan yang benar dalam rumah. Surat Titus katakan demikian. Paulus tekankan kepada Titus bahwa di komunitas jemaat, keluarga adalah satu hal yang penting. Dan orang-orang tua dalam keluarga harus menjadi teladan bagi anak-anak. Yang kedua dalam bacaan kita, tidak cukup cuma pada orang tua. Surat Titus ini berkelanjutan. Ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian dididik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami, hidup bijaksana dan suci. Ayat 6. Orang-orang muda nasihatilah agar mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam suatu keluarga, mungkin ada anak-anak muda dalam keluarga itu, atau keluarga-keluarga muda yang baru menikah. Ini juga menjadi sasaran dari pola penginjilan dalam keluarga. Sesudah orang-orang tua menyadari perannya, maka anak-anak muda
harus juga dituntun untuk menyadari dirinya. Mereka dinasihati, mereka dibuat memahami bahwa kehidupan yang diberkati Tuhan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh bersandar pada firman-Nya. Perhatikan bacaan kita. Dikatakan di sana, perempuan-perempuan muda dididik untuk mengasihi suami dan anak-anak. Orang-orang muda dinasihati agar menguasai diri dalam segala hal. Itu berarti anak-anak muda, rumah-rumah tangga muda itu rentan terhadap dampak dari pergaulan mereka. Ibu-ibu muda rentan terhadap dampak dari pergaulan. Karena dunia yang sudah semakin cepat berputar, tuntutan mode dan fashion, ibu-ibu muda kadang-kadang melupakan pelayanan terhadap anak-anak dan juga terhadap suami. Bapak-bapak muda juga demikian. Tuntutan terhadap kehidupan, pergaulan, futsal itu penting. Bodybuilding itu penting untuk kesehatan. Tetapi jangan biarkan pergaulan itu merebut masa-masa penting di dalam rumah tangga, keluarga. Ayat 4 dan 5 ini bicara tentang rumah-rumah tangga muda. Orang-orang yang baru menikah, yang kemudian hidup perlu untuk terus dituntun, untuk terus dibawa kepada Tuhan. Surat Titus ini tidak menekankan pada bagaimana kita mengendalikan diri dalam pergaulan. Tidak. Yang surat Titus ini mau adalah bagaimana kita mengutamakan kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, dengan juga tidak mengabaikan pergaulan kita. Dunia sudah begitu cepat maju, berkembang. Pergaulan begitu luas. Kita yang harus mengendalikannya. Yang ketiga, sebagai catatan terakhir, ini menjadi penting saudara-saudara. Ayat 9-10 itu bicara tentang hamba-hamba yang harus taat kepada Tuannya dalam segala hal, tidak curang, hidup dengan tulus, serta memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jadi tentu yang dimaksudkan hamba-hamba di sini adalah hamba-hamba pelayan. Orang-orang yang melayani. Dalam konteks surat Titus, maka Titus diutus oleh Rasul Paulus untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kehambaan di tengah-tengah jemaat. Kalau baca Titus 1 pasal 1, kita ketahui Titus ini sahabat dekat Rasul Paulus. Maka dia mau di mana Titus berada, dia senantiasa mencontohkan karakter dan kepribadian kekristenan yang kuat. Ayat 9-10 ini menjadi perenungan orang hamba-hamba. Kita hamba-hamba, para pelayan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, yaitu para penatua, diaken, para pendeta, agar kita menjadi pribadi yang taat dalam segala hal, yang berkenan kepada Tuhan, tidak membantah, tidak curang, dan selalu tulus setia, supaya dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Bayangkan saudara-saudara, keluarga yang di dalamnya ada orang tua, ada anak-anak muda, ada para pelayan, hidup dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya momentum HUT Gemis ke-75 dan peringatan pekabaran Injilnya ke-165 akan menjadi momentum perubahan. Bahwa sebagai gereja 419 jemaat, kita bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki, dan Gemis menjadi berkat. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah organisasinya, gereja adalah orangnya, dan selalu tidak akan pernah berubah. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari gelap kepada terang. Siapa gereja? Anda di sana, saya di sini. Mari menjadi pribadi-pribadi yang terus taat kepada Tuhan. Dari sepenggal surat Titus ini kita belajar bahwa untuk kebaikan sebuah jemaat dan gereja perlu dimulai dari keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Anda dan keluarga saya. Tuhan berkati aktivitas hari ini. Tuhan berkati semua kehidupan di hari ini. Tuhan berkati keluarga Anda selalu dikuatkan dalam Dia Tuhan. Kita akan akhiri persekutuan kita
saat teduh kita di saat ini. Kita tutup dengan doa. Saya akan membacakan doa seperti yang tertera di materi kita. Kita berdoa. Tuhan, keluarga kami membutuhkan hikmat-Mu untuk bertahan di derasnya perubahan zaman. Kami rindu menjadi keluarga yang menyukacitakan Tuhan. Berkati kami dengan iman dan pengharapan yang teguh, supaya keluarga kami hidup berkenan padamu. Amin. Demikian perenungan kita di hari ini untuk momen saat teduh Tualaga Gemis. Kiranya perenungan tadi memberkati saudara dalam kehidupan dan pekerjaan serta keluarga. Sampai berjumpa di edisi berikut. Tuhan memberkati saudara. Shalom.